Kita mulai Pak ya. Iya Pak Edo. Selamat sore Pak Ip. Selamat sore Pak Edo. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi percakapan coaching kita hari ini. Saya mau mempertegaskan Pak, kira-kira apa masalah yang Bapak hadapi Pak, supaya kita lebih jelas untuk pembicaraan menemukan solusinya. Ya Pak Edo, terima kasih Pak Edo. Gini Pak Edo, saya ini kan guru kelas 5 nih. Iya Pak. Dan kemarin juga saya sudah melakukan diagnosis awal, ternyata ada 2 orang yang belum bisa baca Pak Edo. Oh, ya belum bisa membaca ya, Pak. Yang satu yang memang belum kenal huruf sama sekali, yang satu itu bukan tidak mengenal sama sekali, tapi ada beberapa huruf yang belum dikenalinya. Yang kedua itu memang sudah mengenal huruf tapi belum lancar membacanya Pak Edo. Iya Pak. Saya sangat ngerti Pak apa yang Bapak rasakan. Saat ini bagaimana perasaan Bapak tentang itu? Ya. Apa yang Bapak rasakan dengan masalah itu Pak? Jadi tentunya sebagai guru, sebagai orang tua, tentu saya sangat sedih Pak Edo ya. Karena masih ada anak-anak kita yang masih belum bisa atau belum lancar membaca Pak Edo. Ya Pak, boleh Pak mau tahu Pak lebih rinci Pak, sejak kapan Bapak menyadari bahwa anak itu mengalami kesulitan membaca? Apakah selama beberapa bulan terakhir ini sudah ada perubahan Pak? Dia kan sudah kelas 5, Bapak tahunya sejak kapan, dan sekarang ini bagaimana sudah perkembangannya Pak? Oh ya Pak Edo, saya baru tahu juga kan baru minggu kemarin ini Pak Edo, karena kan ajaran baru. Tapi saya yakin ya tentunya mereka belum bisa baca dari kelas-kelas sebelumnya kan gitu. Oh iya Pak. Boleh Pak, mau tahu Pak, ini menarik ini dengan anak yang sudah kelas 5, tapi bagaimana dengan apa Pak yang pelajaran yang lain? Apakah dia merasa kesulitan atau tidak sama sekali, atau hanya membaca jadi kurang? Misalnya kan ada matematika lancar atau menulis, bagaimana Pak? Nah, kalau untuk menulis mencimplak mungkin mereka bisa, tapi kalau untuk dikte nih Pak Edo sedikit kendala. Kemarin saya sudah coba dikte kan, banyak yang salah dalam penulisan mereka. Kalau mendikte Pak ya, tapi kalau dia menjiplak, meniru Pak ya? Meniru apa yang sudah ada di buku itu katanya ya. Di dalam buku kan tinggal nulis saja, tinggal salin Pak Edo, mungkin bisa. Tapi kalau untuk itu belum Pak Edo. Untuk mata pelajaran yang lain Pak? Untuk pelajaran yang lain ya, ya namanya siswa belum bisa membaca sama sekali nih Pak Edo. Cuman untuk pemahaman, ketika ditanya, ketika saya menerangkan, bisalah mereka menjawab karena kan ingatan kan gitu ya. Mengingat ya. Mengingat mungkin masih bisa, tapi kalau untuk membaca dan menulis ini, karena saya khawatir karena kelas 5 sebentar lagi UNBK, ujiannya pakai Chromebook. Nah, di sini saya yang menjadi kerisauan saya secara pribadi sebagai guru kelas 5 Pak Edo. Bagaimana dia ujian kalau dia nggak bisa membaca soalnya Pak ya? Iya, itu Pak Edo yang membuat saya khawatir, itu saja Pak Edo. Gimana Pak dengan keluarganya, latar belakang keluarga? Kalau keluarga mereka masih tergolong ekonomi yang sedang menengah. Menengah Pak. Iya, dan keluarga bagus-bagus Pak Edo, tidak ada broken home atau sebagainya. Kira-kira Pak, menurut Bapak, kita refleksikan ya Pak ya, kira-kira menurut Bapak apalah yang menjadi penyebab anak itu kok bisa sudah kelas 5 masih belum bisa juga membaca Pak? Atau apa yang bisa kita kembangkan, usaha apa yang bisa kita lakukan menurut Bapak dulu Pak? Ya.
Mungkin penyebabnya mungkin karena mungkin kurang perhatian dari orang tua juga mungkin Pak Edo ya. Kurang perhatian dari orang tua. Iya, karena kan bagaimanapun waktu di rumah itu lebih banyak daripada di sekolah. Kan gitu ya. Tentunya yang bisa saya harapkan ke depannya mereka ini bisa membaca di kelas saya saat ini sebelum mereka menempuh jenjang berikutnya. Saya harus bisa membuat mereka membaca nih Pak Edo. Itu target Bapak ya? Iya, iya Pak Edo. Usaha yang sudah Bapak lakukan apa kira-kira Pak? Saya sudah membuat beberapa program. Mungkin saya akan memanggil mereka nanti jam istirahat untuk ke kantor. Kita kasih tambahan untuk membaca khusus mereka berdua yang sangat tidak bisa membaca ini Pak Edo. Jadi jam istirahat itu saya ambil untuk mengajak mereka masuk ke kantor atau ke perpustakaan yang tempat mereka nyaman nantilah. Di mana mereka nyamannya, mereka maunya, kita akan belajar membaca di sana Pak Edo. Pada saat jam istirahat Pak ya? Jam istirahat Pak Edo. Nah, berarti ada waktu pembimbingan khusus untuk anak yang tidak bisa membaca tadi Pak? Iya Pak Edo. Kalau jam belajar kan ganggu yang lain juga kan? Iya. Ada Pak rencana Bapak Pak untuk membuat huruf-huruf yang lebih besar agar dia mudah membacanya? Ya, kemungkinan mungkin saya akan minjam dengan guru kelas 1 nih Pak Edo. Kan kebetulan ini LPME siswa barunya kan? Iya, kayak di kelas 1 itu Pak kan ada itu belajar membaca, biar aja dia balik lagi ke kelas 1. Iya, rencana saya pinjam buku mereka itu untuk mengenal huruf dulu, mengeja dan sebagainya. Tapi yang jelas targetnya mereka harus bisa membaca. Iya. Itu sangat bagus Pak. Ada 2 tadi solusi yang bisa Bapak terapkan, pembimbingan di jam istirahat, kemudian memakai buku kelas 1 belajar membaca. Ya. Atau Pak daripada Bapak terganggu banyak waktunya tersita, boleh Pak Bapak kasihkan atau minta bantuan dengan guru BK supaya saling berkolaborasi, lebih cepat anak ini bisa membaca. Oh BK ya Pak ya? Iya, mungkin itu kalau sejawat kali Pak ya, kalau di SD ya. Oh iya. Kalau di kami kan di SD BK enggak ada Pak. Wali kelas itu, guru kelas itu merangkap BK, mungkin teman sejawat kelas 1 bagaimana tekniknya kali ya Pak ya? Iya. Teknik mengajar kelas 1 supaya cepat membaca kali, mungkin saya belajar juga sama mereka lah mungkin solusinya ya. Iya Pak. Oke Pak, gimana Pak kira-kira yang Bapak rencanakan ini kapan Bapak mulai terapkan? Saya akan terapkan mungkin harus dalam minggu ini saya harus laksanakan Pak. Harus ya Pak. Harus dilaksanakan karena di kelas 5 Pak ya. Yang urgensi sekali sepertinya ini sudah Pak Edo. Iya. Oktober juga sudah harus kan anak biasanya Oktober kan? Iya. Kita tidak tahu siapa yang terpilih, siapa yang diambil oleh Kemdikbud. Ini kan dilema juga buat saya pribadi. Iya. Makanya harus kejar target, mereka harus membaca secepatnya. Betul tuh Pak, karena yang menentukan peserta NBK bukan sekolah Pak ya. Ya, kalau sekolah kan masih enak kita kan. Ya, nanti dapat pula dia jadi peserta. Itu yang jadi dilema kita. Berarti target Bapak mulai dalam minggu nih ya untuk mengejar supaya nanti ANBK juga dia bisa lancar. Iya. Oke Pak, ada lagi Pak yang bisa saya bantu Pak dengan masalah Bapak Pak, kira-kira masalahnya sudah dapat, kemudian solusinya juga kira-kira sudah mau Bapak terapkan, mudah-mudahan bisa dan anak kita bisa teratasi kesulitan membacanya dan nanti NBK dia bisa mengikuti ujian dengan lancar. Amin. Ada lagi Pak? Saya kira yang urgensi itu yang paling penting menurut saya Pak Edo. Tapi mungkin nanti ke depannya saya akan coba lagi untuk berkonsultasi dengan Pak Edo lah bagaimana jika saya ada masalah-masalah di sekolah saya Pak atau di kelas khususnya Pak. Siap Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak. Terima kasih Pak Edo. Oke Pak, terima kasih banyak Pak dengan percakapan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Iya Pak Edo. Oke Pak.
Jadi terus yang kedua lagi Pak. Pak Edo isi refleksi dulu atau langsung kedua kita? Mana bagusnya? Gimana ya? Isi refleksi. Kita apa dulu Pak? Lanjut aja lah. Nanti kita isi refleksi. Lanjut aja dulu. Selesai dua-duanya ya. Biar waktunya terkejar. Kita tahu waktunya udah habis nanti. Bapak nggak sempat. Oh iya, siap. Oke Pak. Baik, kita mulai Pak Edo. Saya sebagai coach dan Pak Edo sebagai coaching. Coaching ya. Oke. Ya. Selamat siang Pak Edo. Selamat siang Pak Ip. Apa kabar kita hari ini? Baik Pak. Sehat, cuman belum makan siang. Belum makan. Iya. Mudah nanti setelah selesai pembicaraan ini Pak Edo bisa makan Pak Edo ya. Makan banyak Pak. Makan banyak sambil ngopi-ngopi Pak Edo ya. Iya mantap tuh Pak. Iya mantap. Jadi Pak Edo, kira-kira pertemuan kita kedua ini kira-kira apa nih yang Pak Edo mau sampaikan dalam coaching kita pada hari ini? Gini Pak, saya merasa kebingungan, misalnya kebingungan, stres dan frustrasi Pak. Melihat anak saya itu di sekolah pada saat jam pelajaran itu banyak yang minta izin keluar Pak, keluar kelas. Ada yang ke toilet, ada yang ke kantin, pokoknya macam-macam lah Pak. Itu yang membuat saya ini Pak ada masalah ini dengan anak saya Pak. Iya. Jadi ada dua permasalahan nih Pak Edo ya. Pertama tentu dari dalam diri Pak Edo sendiri yang merasa stres, frustasi ya. Betul Pak. Yang kedua ini anak-anak juga sering permisi. Iya. Izin di jam pelajaran. Iya. Baik. Kira-kira nih Pak Edo, kita bahas dulu yang apa ini kira-kira yang membuat perasaan Pak Edo stres ini Pak Edo? Iya itu tadi Pak, karena anak itu kok bisa dia pada saat setiap jam pelajaran itu selalu izin keluar 1, 2 atau 3 orang Pak. Jadi saya kira sangat mengganggu proses pembelajaran. Itu yang membuat saya stres Pak, frustrasi Pak. Iya. Nah kira-kira nih Pak Edo, apakah mereka ini keluarnya saat pelajaran Pak Edo atau ada pelajaran lain? Kayaknya di pelajaran lain juga saya lihat gitu Pak. Karena saya pantau mereka itu minta izin itu di awal dan di tengah pelajaran. Dan bisa saya lihat mereka berada di luar Pak pada saat jam pelajaran. Iya. Di awal dan di tengah pelajaran Pak Edo ya. Iya. Nah, frekuensi permisinya berapa kali nih kira-kira nih Pak Edo yang siswa yang sering permisi ini? Atau umpamanya dalam satu pelajaran bisa 2 atau 3 kali atau 1 kali, tapi dalam setiap pelajaran mereka sering izin ini Pak Edo? Ya, saya lihat Pak, mereka itu izin ketika mereka anggap itu pelajaran itu kurang menarik atau materinya terlalu sulit. Mereka cenderung untuk meminta izin Pak. Di situ Pak. Kurang menarik Pak Edo ya? Ya, ketika pelajaran kurang menarik atau pelajarannya mungkin agak sulit, mereka langsung keluar kelas Pak minta izin. Kurang menarik dan sulit pelajarannya. Oke Pak Edo. Nah, kira-kira nih Pak Edo, menurut Pak Edo pembelajaran yang menarik itu pelajaran yang seperti apa nih Pak Edo? Kalau menurut saya pelajaran yang menarik itu siswa itu merasa senang melaksanakan proses pembelajaran. Ketika materi itu menyenangkan bagi mereka, itu menarik bagi anak-anak. Menarik dan menyenangkan. Pernah enggak Pak Edo coba dalam kegiatan pelajarannya membuat sesuatu yang menyenangkan dan menarik siswa ini supaya dia tidak izin? Itu Pak, pernah saya coba untuk membuat materi pembelajaran yang interaktif, menyenangkan. Dan saya lihat mereka agak lumayan betah Pak mau belajar. Keren.
Jadi mungkin pelajaran Pak Edo, frekuensi izin mereka mungkin sudah mulai berkurang atau mungkin sedikit yang permisi karena sudah mulai menyenangkan bagi mereka Pak Edo ya. Betul Pak. Tapi bagaimana kira-kira dengan guru-guru yang lain nih Pak Edo? Apakah nanti Pak Edo mau juga menerapkan atau membagi trik dan tipsnya kepada rekan sejawat supaya anak-anak kita ini jangan keluar sering-sering permisi? Oh iya tentu Pak, dengan pengalaman saya itu nanti saya akan ceritakan dengan rekan sejawat. Bahwasanya dengan memberikan materi yang menarik, media pembelajaran yang interaktif, mereka mulai betah di dalam kelas dan frekuensi izinnya pun semakin berkurang. Nanti saya coba diskusikan dengan rekan-rekan lainnya, mudah-mudahan mereka mau juga menerapkannya di kelas Pak. Iya. Nah, sekarang nih Pak Edo. Tadi Pak Edo mau berbagi dengan rekan-rekan sejawat hasil dari pengalaman Pak Edo. Kira-kira Pak Edo, kapan ini Pak Edo mau mulai untuk berbagi supaya perasaan frustasi dan anak-anak yang izin ini tidak tidak melakukan kegiatan izin terus? Secepatnya Pak, mungkin besok saya akan mengajak teman-teman saya untuk cerita, berbagi pengalaman tentang anak-anak yang minta izin, dan saya juga akan berbagi pengalaman saya Pak, bagaimana cara mengatasinya. Ada anak wadah kira-kira nih Pak Edo yang mau berbagi selain bicara ringan di kantor atau bagaimana Pak Edo? Ada anak wadah di sekolah Pak Edo supaya Pak Edo bisa berbagi praktik baik nih? Ada mungkin di Kombel Pak. Kombel Pak Edo ya? Iya. Di Kombel. Jadi Kombel Pak Edo kegiatannya rutin Pak Edo ya? Mungkin bisa Pak Edo sudah mulai lakukan membagi praktik baik kepada teman-teman sejawat di Kombelnya Pak Edo ya? Iya Pak. Jadi ada 2 solusi yang sudah kita temukan pada hari ini. Pak Edo bicara ringan dengan teman-teman, kemudian kegiatan di Kombel. Itu Pak Edo ya? Iya Pak. Baik Pak Edo, kira-kira pembicaraan kita singkat ini mungkin akan berakhir. Nah, pertanyaan terakhir saya nih Pak Edo. Iya Pak. Dari pembicaraan ini tadi nih, hasil yang diharapkan Pak Edo tadi kan mencari solusi. Iya Pak. Nah, kira-kira nih sudah ketemu nih belum menurut Pak Edo solusi yang akan Pak Edo hadapi terhadap 2 masalah, frustasi dan siswa yang suka permisi ini Pak Edo? Kira-kira sudah Pak, mudah-mudahan nanti setelah saya melaksanakan media pembelajaran interaktif secara intensif, makin lama semakin membaik Pak, dan anak-anak pun semakin kalau bisa tidak ada lagi yang izin Pak saat proses pembelajaran. Iya. Oke Pak Edo, semangat Pak Edo, saling berbagi dengan teman-teman sejawat, mudah-mudahan kita solusi yang kita dapatkan tadi ini bisa berjalan Pak Edo ya. Iya Pak, betul Pak. Baik, terima kasih Pak Edo atas pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa di waktu atau tempat yang lain dengan berbicara seperti ini lagi Pak Edo. Baik Pak, terima kasih Pak atas bantuannya. Sama-sama.